Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya dapat bertemu kembali dengan teman-teman setelah sekian waktu tertunda karena satu dan lain hal. Alhamdulillah, kali ini saya dapat kembali bersua dengan teman-teman. Namun saya akan sapa teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap semangat untuk terus berkarya dan terus belajar sehingga makin berumur makin banyak belajar, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Saya sudah menyampaikan terakhir kali adalah pembuatan user form yang seperti ini. Nah, di sini ada tambah data, kemudian di entry, kemudian ditransfer ke lembar kerja Excel. Nah, kali ini saya akan menambah sebuah aplikasi pencarian data melalui user form. Seperti biasa, untuk membuat aplikasi tersebut kita akan membuat tambahan icon. Namun sebelumnya saya akan lihat script yang ada di user form ini. Kita close dulu, kita close. Seperti biasa cara melihat scriptnya, kita klik tab developer, kemudian masuk ke Visual Basic. Di sini ada form tutorial Excel Indonesia. Kita klik. Ini propertiesnya. Nah, ini adalah scriptnya. Namun, karena ini sudah terlalu banyak script, sehingga dikhawatirkan teman-teman yang pemula itu mungkin agak kesulitan, maka saya akan membuat file baru. Jadi sifatnya tidak melanjutkan dari form yang sudah ada. Jadi saya tidak akan melanjutkan ini, karena kalau nanti saya masukkan lagi scriptnya, maka akan menjadi tambah panjang. Nah, saya akan baru kembali, tetapi sebenarnya form ini adalah kelanjutan dari form yang sebelumnya gitu. Jadi saya akan buat baru. Jadi yang ini saya akan close saja, akan kita tutup karena kita tidak akan pakai lagi. Kita akan bikin yang baru supaya scriptnya lebih sedikit dan lebih fokus kepada materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi file ini kita close saja. Oke. Nah, dari file yang tadi, dari penambahan data, saya akan memiliki tabulasi seperti ini. Ini terdiri dari 5 kolom: nomor, nama, alamat, kelas, dan perguruan tinggi negeri. Jadi ceritanya, di suatu sekolah itu memiliki rekapan dari sekian banyak siswa yang mengikuti UMPTN. Inilah siswa-siswa yang telah berhasil masuk ke perguruan tinggi favorit, dalam hal ini perguruan tinggi negeri. Nah, tentu pasti lebih banyak, tetapi saya hanya memisalkan datanya kurang lebih sekitar 49 data. Datanya kira-kira seperti ini. Ini terdiri dari, sebenarnya bukan nomor, ini adalah nomor induk siswa atau NIS. Kemudian nama, alamat siswa, kelas, dan dia lulus di perguruan tinggi yang mana. Kira-kira kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya membuat user form? Ingat sekali lagi, topik kali ini adalah kita akan membuat form pencarian data melalui user form. Nah, pertama kita klik Visual Basic, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah properties, window properties. Ini adalah
Project Explorer. Jadi saya tidak akan mengulang lagi. Teman-teman yang baru mulai belajar VBA, silahkan pelajari tutorial-tutorial terdahulu saya. Saya sudah pernah bahas, jadi saya tidak akan mengulang kembali. Nah, ini ada file kita, yaitu books 2, karena saya memang belum save. Ini hanya file judul file sementara. Nah, untuk menambah user form, ya, untuk menambah user form, saya harus klik, ya, kemudian kita akan klik kanan. Di sini klik karena project kita ada di VBA Project Book 2. Klik kanan, kemudian insert. Di sini ada user form, maka akan muncul seperti ini. Oke, supaya agak lebih luas, saya akan tarik. Saya memerlukan 5 kolom seperti pada tabel Excel tadi. Yang pertama adalah nomor induk siswa. Oke, klik di sini. Saya kasih label nomor induk siswa. Oke. Karena ini terlalu kecil, mungkin kita lebarin sedikit. Caranya kita ke window properties, cari bagian font. Di sini kita besarkan hurufnya misalnya jadi 10. Kemudian oke. Kalau memang kurang besar, tambah jadi 11, kemudian bold. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, supaya mudah saya akan copy saja untuk label lainnya. Setelah nomor induk siswa, ya, saya perlu nama siswa. Oke, saya paste lagi. Saya juga perlu alamat. Oke, saya paste lagi. Ini kelas. Saya paste lagi. Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi. Oke, perguruan tinggi. Nah, trik bagi yang baru, saya sudah membuat label ini, ya, kira-kira seperti ini labelnya. Nah, saya ingin agar ini bagaimana cara merapihkan dalam cara merapihkan label-label ini posisinya dengan cepat. Yang pertama kita blok semua, kemudian di sini pilih format, di sini pilih rataan kiri sehingga dia akan rata semua. Oke, ini jarak di antara ini tidak sama, kita tinggal kembali lagi ke format, pilih vertical spasi, pakai make equal sehingga jarak antar sama, jadi bisa lebih cepat. Oke, nah kemudian saya perlu text box. Oke, ini text box. Nomor induk siswa mungkin tidak terlalu panjang. Biasanya sebelum saya copy, saya akan atur dulu hurufnya, misalnya 10 supaya lebih besar. Kemudian di bold juga. Nah, kan nanti saya tinggal copy saja. Copy. Nama mungkin lebih panjang. Lagi untuk alamat mungkin lebih panjang dan lebih lebar. Enggak, mungkin cukup pakai lebih lebar. Nanti ini tinggal dikebawahkan. Oke, kalau kurang besar ini kita tinggal tarik. Nah, ini tinggal tarik ke bawah, nanti kita rapihkan lagi. Oke, kemudian saya perlu paste lagi.
karena perlu untuk kelas juga tidak panjang. Terakhir PTN, copy paste lagi ini PTN, mungkin perlu panjang. Oke, kalau untuk memastikan rapi ya pertama ini dengan ini sejajar, berarti sejajar. Nah, taruh misalnya rata atas atau middle. Oke, ini dengan ini middle juga. Oke, kalau sudah gitu, artinya ini dengan ini sudah sama, ini dengan ini sudah sama, tinggal tarik semua text box, kita ratakan. Sekarang udah rata, kemudian spasinya kita atur sehingga sama besar, sehingga pengaturan di user formnya itu kerjanya lebih efisien karena tidak manual. Kalau manual kan sangat relatif. Oke, sekarang sudah sama. Kalau belum sama, karena ini tidak mungkin ini dengan ini misalnya ada di tengah, spasinya sama. Oke, berarti udah sama, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian saya memerlukan comment button. Comment button di sini, captionnya kita ganti, misalnya cari. Nah, di sini ada caption. Caption adalah tulisan yang akan muncul di comment button. Misalnya cari data. Maka sekarang sudah berubah, cuman mungkin terlalu kecil sehingga saya merasa perlu untuk membesarkan hurufnya. Nah, seperti ini, kira-kira menjadi seperti itu. Nah, supaya terlihat agak apa ya, agak education, supaya bagus lah kira-kira ini. Saya akan sisipkan gambar. Pertama kita klik, caranya adalah pertama klik, cari picture. Di sini ada picture. Nah, saya sudah menyiapkan icon. Nah, silakan kalau yang belum punya di googling aja. Oke, sebentar. Saya sudah. Nah, saya perlu icon pencarian. Kira-kira yang gambar yang pas, simbol yang biasa digunakan dalam pencarian, seperti ini. Oke, nah tentu tulisan tadi tidak muncul. Untuk memunculkannya kita pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi nanti hasilnya user formnya akan menjadi seperti ini. Oke, nanti kita akan cari data. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat ini, kita akan membuat penamaan dari masing-masing komponen dari user form ini. Pertama, misalnya form ini kita namakan form pencarian data, form cari data. Oke, ininya tidak berubah, tetapi ini bisa kita rubahnya di caption. Nah, di sini mencari data siswa. Oke, kita rubah captionnya misalnya 12. Oke, kita lihat hasilnya kan menjadi seperti ini. Nah, oke, kita namakan ini misalnya. Saya biasakan dalam membuat user form supaya teman-teman tidak menghafal
karena penamaan ini adalah menjadi sangat vital atau menjadi sangat penting bagi penulisan skrip. Makanya biasakan kita rename dengan nama yang biasa familiar. Misalnya textbook kita singkat dengan TXT, nama siswa kita singkat dengan NIS. Oke, ini sama karena textbook TXT nama. Terus ini TXT alamat. Ini TXT kelas. Terus terakhir TXT PTN. Nah, yang ini comment button biasanya saya singkat CFD, cari. Oke, kira-kira seperti ini. Tentu ini belum bisa digunakan karena belum dimasukkan script. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah memasukkan script. Caranya bagaimana? Caranya klik 2 kali. Kalau misalnya comment button cari data ini, kita klik, maka dia akan masuk ke tempat pemrograman atau Windows scriptnya. Oke. Di sini ada privat sub CDM cari data pakai event klik. Jadi artinya ini adalah menggunakan prosedur sub dengan lingkup privat. Nah, apa itu prosedur sub? Apa itu privat? Apa itu public and sub dan sebagainya? Saya tidak akan bahas di sini karena saya pernah membahasnya di bagian dasar. Jadi teman-teman yang kebetulan baru, silakan lihat tutorial mengenai dasar pemrograman. Oke, langsung saja. Di langkah yang pertama adalah kita akan mendefinisikan sebuah pencarian data, misalnya NIS, karena kita akan ambil nomor induk siswa tersebut pada textbook NIS. Misalnya saya akan menggunakan mendefinisikan NIS sama dengan mi titik txt NIS karena ada di nomor di textbook nomor induk siswa, kemudian value. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencari kode NIS tersebut pada sheet database. Nah, pada sheet database. Kita lihat akan dulu database-nya. Lihat di sini, ini nama sheet-nya adalah database. Nama sheet-nya adalah database. NIS ada di kolom A. Jadi nanti kita akan berdasarkan kolom A ini. Nah, kebetulan datanya ada di A2. Misalnya ini datanya cuman sampai A50. Nanti teman-teman silakan kalau memang bisa panjang bisa dikembangkan lagi. Tapi saya hanya supaya mudah, saya sudah data ini karena tidak akan bertambah lagi, cuman ada sampai A2 sampai A50. Jadi saya akan batasi saja di sini. Berarti with worksheet datanya itu ada di mana? Datanya ada di sheet database. Oke, sheet database. Kemudian ranknya. Tadi saya sudah membatasi yang menjadi key dari pencariannya itu adalah data-data yang NIS, yaitu ada pada rank A2 sampai dengan A50. Oke, sorry. A2 sampai dengan A50. Oke, kemudian enter. Misalnya saya akan men-set sebuah kolom,
dengan fungsi pencarian. Berarti set misalnya sebarang, misalnya karena saya supaya memudahkan, yang akan dicari adalah pencarian, misalnya set C sama dengan, kita masukkan fungsi cari titik find, kemudian niche, kita akan mencari niche, kemudian login titik 2 sama dengan XL values. Tutup. Nah, kita akan mencari, kita akan mendefinisikan, selain niche kita akan mencari kolom yang dimana nih nomor induk siswa itu akan dicarinya di mana, di sheet database pada rank A2 sampai A50. Oke, nah jika ditemukan if not C is nothing, then sorry, C-nya nggak kebawa. Jika tidak ditemukan C pada data tersebut, baris, kita akan mendefinisikan sebuah baris sama dengan C titik row. Nah, jadi begini. Pertama, kita akan mencari data dengan fungsi pencarian pada rank A2 sampai dengan A50. Kemudian jika ditemukan, maka akan melihat barisnya. Nah, ini kita menggunakan fungsi if. Kemudian barisnya kita definisikan, yaitu data yang ditemukan pada A2 sampai A50 itu adalah baris keberapa. Jadi baris sama dengan C titik row. Jadi ingin menjadi patokan sebuah baris ketika data tersebut ditemukan. Oke, kemudian kemudian yang akan kita isi yang pertama adalah txt nama. Kenapa? Kalau txt nomor itu nanti kita akan manual, karena itu data yang akan kita cari. Txt nama, kemudian value sama dengan worksheet ini tadi namanya database, nama sheetnya, kemudian titik cells, tadi sudah kita definisikan jadi baris. Kenapa begitu? Karena patokannya adalah baris di mana data ditemukan. Nah, kita lihat nama dalam database ini, itu nama ada di kolom kedua. Kalau barisnya adalah barisnya nanti akan kita cari. Kalau misalnya kebetulan barisnya di sini, berarti nama adalah di kolom kedua baris yang sudah kita definisikan tadi. Berarti 2. Kita kembali ke sini, 2. Kemudian tutup value atau nilainya yang kita akan ambil. Oke.
Kemudian ingat, di sini kita menggunakan fungsi if. Maka harus diakhiri dengan end if. Tetapi kita fungsi end if. Nah, karena kita sedang mencari data, ada kemungkinan ada kalanya data itu tidak ditemukan. Maka saya perlu menambahkan else. Jika tidak ditemukan, itu kan, maka muncul message box atau pesan yang muncul secara otomatis. Message box apa isinya? Misalnya, maaf, nama siswa tersebut tidak ada, udahlah gitu, tidak ditemukan, ya tidak ada. Oke, kira-kira seperti itu. Sekali lagi kita menggunakan fungsi end if karena kita menggunakan pengulangan with selalu diakhiri dengan end with. Nah, kalau end sub-nya tadi sudah otomatis, karena di mana kita akan memulai dengan privat sub, maka selalu akan end sub. Oke, saya akan coba dulu apakah script ini sudah berjalan apa belum. Yaitu berarti tahap keempat, yaitu tahap keempat yaitu pengujian. Kita akan jalankan, misalnya tombol seperti ini. Nah, tombolnya seperti ini. Oke, kita masukkan misalnya nomor induk, ini kita tes 204, misalnya nomor induknya titik 022. Kita akan tes. Muncul nama, yaitu nama sama yang ada di sini, Ani, Hani, Patun, Adila. Nah, kenapa ini kosong? Karena saya baru memasukkan sebuah text box nama, karena text box yang lainnya belum kita masukkan. Oke, ini sudah jalan. Saya akan kembali lagi untuk melengkapi 3 text box lagi. Sebenarnya kalau sudah satu ketemu, ini tinggal copy saja. Gampangnya begitu. Tapi saya untuk yang pemula saya tidak menyarankan copy, tetapi diketik lagi. Kenapa begitu? Karena supaya terbiasa. Setelah nama apa? Setelah nama adalah alamat. Berarti tadi txt alamat. Nah, ininya tinggal ganti. Kalau nama itu kolom ketiga sesuai dengan urutan dari lembar kerja Excel-nya, maka alamat ketiga, kelas keempat, dan PTN kelima. Jadi gampangnya kira-kira seperti ini. Tinggal ganti 4, kemudian saya akan copy lagi, tapi ininya kita ganti setelah alamat, tentu kelas. Kelas, kita ganti alamat keempat. Kemudian kita ganti lagi ini PTN, kemudian ini ke 5. Jadi mentransfer. Jadi sekali lagi, kalau pada tutorial sebelumnya itu kita mentransfer data-data yang ada di user form ini, kemudian tambah data masuk ke database Excel. Nah, kalau pencarian data adalah dibalik. Nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana cara mengedit data. Kalau mencari data atau mengedit data itu dibalik, mentransfer data yang ada di database Excel ke user form. Jadi, nah, perbedaannya di mana? Tentu di sini perbedaannya. Nah, kalau misalnya tambah data, di sini adalah worksheet-nya dulu, kemudian text box. Nah, kalau mencari data berarti mentransfer dari lembar Excel ke user form. Kira-kira seperti itu. Oke,
saya akan uji apakah aplikasi ini sudah berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Oke, kita akan buka. Misalnya kita cari nomor induknya 2014. Sembarang aja deh, 2014 001 misalnya. Kita cari, ada namanya Abdul Holik. Oke, ceritanya manualnya kita akan cari di sini. Kita close dulu. Nomor 1, supaya gampang kita akan memastikan bahwa itu tuh benar gitu. Oke, ini udah ada nomor urut, kita catat. Tuh kan, Abdul Holik. Oke, saya akan lepas lagi. Nah, kita akan kembali ke user form lagi. Kita jalankan. Kita cari mulai yang lain, misalnya 2014.071. Cari data. Namanya Bagus Rido Laksono, alamatnya Keramat Batu Baru RT 6 RW 2 nomor 2 Gang Melati, kelas 12 IPA 2, PTN-nya Universitas Diponegoro. Nah, ini kebetulan ada di sini. Tuh, ini adalah nomor 71. Bagus Rido Laksono, IPA 2 Universitas Diponegoro. Nah, kira-kira seperti itu tutorial kali ini. Nah, saya mau nyampaikan, sebenarnya pencarian data itu bisa ya, bisa dengan nomor induk, bisa juga dengan nama siswa. Nah, yang penting karena kita diambil hanya satu data, maka yang paling mungkin adalah nomor induk. Kenapa begitu? Karena nomor induk sifatnya unik. Kalau nama dikhawatirkan memiliki nama yang sama, tetapi prinsipnya kalau pencarian itu tidak hanya berdasarkan nomor induk, bisa juga berdasarkan nama, bisa juga berdasarkan alamat. Yang penting, kalau misalnya aplikasinya hanya memuat satu data, berarti yang menjadi kunci dari pencariannya harus unik, sehingga Excel dapat mudah melakukan eksekusi perintah pencariannya. Nah, demikian, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara mengedit data, bagaimana cara menghapus data. Nah, berarti teman-teman kalau mengikuti tutorial dari awal sudah tahu bagaimana cara menambahkan data. Kali ini saya sudah menyampaikan bagaimana mencari data. Nanti ke depan kira-kira bagaimana cara mengedit data. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan pada tutorial lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.